Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Kan kebongkar juga kan akibat pakai otak. Itulah gunanya otak, fungsinya otak itu mikir, mikir gratis bongkar kan. Aduh, diduga kuat. Ada Pratikno yang loloskan Gibran ke MK, ya elah. Menurut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, hari Selasa 17 Desember 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga sehat walafiat mulia barokah. Amin Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Kan kebongkar juga kan akibat pakai otak. Itulah gunanya otak, fungsinya otak itu mikir, mikir gratis bongkar kan. Aduh, diduga kuat. Ada Pratikno yang loloskan Gibran ke MK, ya elah. Menurut Bang Refli Harun malah ini adalah pidana nih. Waduh. Kita bacain aja saudara beritanya dari Demokrasi. Demokrasi.id, ya memang udah crazy kan, udah crazy. Demokrasi beritanya, Demokrasi. Sudah cacat sejak lahir tahun 378 sebelum Masehi. Sedangkan Islam sebagai aturan yang mencakup hablum minannas, hablum linafsi, hablum minallah, semua aspek kehidupan dari bikin anak sampai ngatur anak itu semua diatur sama Islam, ya kan? Sedangkan demokrasi, aturan berdasarkan akal jadinya begini. Banyak pertentangan, banyak perdebatan, nggak ada ujung, ya kan? Banyak kontroversi dan lain praktek sebagai macamnya. Karena manusia yang notabene terbatas, lemah, itu malah yang apa sih namanya? Malah sosokan bikin aturan. Coba ayam, ada nggak ayam diatur sama ayam? Nggak ada. Gajah ngumpul di Ragunan. Ada nggak gajah diatur gajah? Nggak ada. Ada nggak preman diatur preman? Ya kan? Nah, ada mungkin itu kan manusia juga. Ya kan? Nah itu juga manusia, nggak bisa manusia diatur dengan manusia. Manusia hanya bisa diatur dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Islam. Nah kita langsung bacain beritanya. Ada aja. Mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno jadi sorotan publik lagi atas tuduhan diduga melobi Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran yang notabene dipanggil netizen sebagai pupu papa. Tudingan ini mencuat melalui laporan investigasi majalah Tempo. Waduh, Tempo lagi bongkar lagi, bocor halus lagi kemarin Aguan. Sekarang Pratikno, waduh, ntar siapa lagi lah? Apakah nanti Prabowo atau siapa? Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau diskusi, komentar di kolom komentar tuh. Makin kesini Demokrasi makin menampakkan crazy-nya ya. Nauzubillah min zalik. Kacau. Editor senior Tempo Bagja Hidayat dalam kanal YouTube Tempo.com menyoroti transisi Pratikno dari seorang akademisi ke dunia politik yang penuh dengan sandiwara dan kontroversi. Mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno adalah perwujudan paling brutal dari peringatan konseler Jerman Otto von Bismarck yang mengatakan bahwa politik bisa merenggut karakter seseorang, kata Bagja. Refli Harun mengatakan juga bahwa jika benar Pratikno melobi hakim untuk meloloskan calon Gibran, maka hal tersebut merupakan tindak pidana serius. Serius nih, kacau. Harus diusut tuntas nggak? Usut tuntas lah, ya kan. Bukan cuma semua diusut tuntas, KM 50 juga usut tuntas. Termasuk Aguan, PIK, Banten itu usut tuntas, semua usut tuntas, ya kan. Apa kontroversinya? Pertama disebut berkontribusi kekacauan tatanan demokrasi. Ya itu kekacauan. Terus ulah Pratikno, gagah juga sih. Demokrasi memang sudah kacau sejak lahir oleh pendiri sendiri yang bilang, Aristoteles, Plato, dan Socrates. Jadi bukan semata-mata kata Pratikno juga, tapi karena demokrasi sistem ini sudah cacat sejak lahir. Cacat sejak lahir. Nah itu 378 sebelum Masehi. Nah kemudian kedua kontroversinya disebut juga perantara mulusnya putusan MK soal batas usul capres cawapres jadi perantara. Calo kereta api iya kali ya, calo kereta, calo tiket bis, calo konser ya mungkin masuk akal. Masa iya jadi calo ya kan, perantara yang meloloskan cawe-cawe, aduh kacau. Kemudian ketiga ada dugaan nepotisme di UGM, waduh. 2 tahun kemudian ada cerita ternyata Pratikno melepas jabatan sebagai rektor UGM, sering ditunjuk jadi mensesnek pada 2015 ceritanya. Namun 2 tahun kemudian dia kembali lagi ke Kamus Biru julukan UGM untuk menjabat ketua majelis wali amanat UGM menggantikan Sofyan Effendi. Nah itulah sekelimit, ya itulah urusan internal dia lah. Bodoh amat lah, gak usah diurus ya kan. Kita bacaannya tipis-tipis saja. Nah itu sederet kontroversi. Ada juga yang keempat, menantunya kongsi dengan anak Menteri Kelautan dan Perikanan buka bisnis perikanan.
Buka bisnis perikanan, oh mungkin nih ternak cebong, ternak kampret, ya kan, ternak apa lagi, kodok, kali gitu ya. Ada bisnis, oh gitu. Pratnikno diduga jadi perantara putusan MK. Waduh. Sekarang pertanyaannya kembali kepada saudara-saudara, ya kan? Apakah saudara-saudara masih percaya sistem demokrasi ini masih jadi andalan, jadi yang namanya solusi ideal bagi Indonesia ini ke depannya? Komentar di kolom komentar. Makin hari makin nampakin bobrok aja nih. Dalam 10 tahun terakhir kasus pejabat begono begini, masalah makin banyak. Itu banyak faktor. Pertama memang kalau dari analisa Al-Fakir, pertama karena faktor personal. Personal dia memang begitu nyeleneh. Mental khianat, mental korup, mental nepotisme, mental pengen dipuji, mental penjilat, mental peminta, mental miskin, mental tidak amanah, dan mental-mental lainnya. Mental cari muka, pengen dipuji, asal bapak senang. Yang terjadi pada Aguan itu kan yang penting nyelamatin mukanya Jokowi, IKN. Yang penting Jokowi mukanya selamat apaan? Karena memang faktor personal, faktor individual yang mereka itu notabene intinya bukan berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faktor pertama, itu persoalan. Kemudian kedua, faktor sistemik. Tidak lain adalah yang namanya penggunaan. Penggunaan apa? Penggunaan yang diduga fasilitas negara, sistem pemerintahan rusak dan rusak, ya kan? Terbukti menjadi pintu akses keran yang amat terbuka bagi ragam macam diduga banyak pengkhianat. Kok bisa pengkhianat mulu ngomongnya? Contoh kan pakai otak. Contoh di Komdigi itu, yang dulu Menkominfo, kenapa bisa di zaman era rezim Pak Prabowo yang luar biasa ini bisa diringkus? Itu orang-orang yang mantan pegawainya staf Kominfo. Jadi backing yang judi online. Kacau gak? Kacau, pengkhianat. Karena sistemnya begitu. Justru kalau orang yang amanah malah dimusuhi rame-rame. Justru kalau berkhianat malah banyak temannya. Ya kan, banyak temannya. Nah sekarang gak tahu dah kasusnya itu Budi Ari mau dikemanain itu dia. Mau dibawa kemana tuh dia? Kapan diproses itu si Budi Ari itu? Kalau bawahannya aja udah diringkus. Ya sekarang pertanyaannya kenapa? Atasannya nyantai-nyantai aja, tenang-tenang aja, ya kan? Itu solusi sistemik. Masa orang yang harusnya jadi pahlawan buat bangsa Indonesia, buat tanah air Indonesia, malah jadi backing judi online, kan kacau. Sistemik kan? Nggak salah memang Pak Mahfud MD pernah bilang, malaikat masuk ke dalam sistem di negeri ini jadi iblis, kan gitu. Itu polusi sistemik. Ya tidak lain harus dilawan dengan sistem pula, kan gitu caranya mikirnya, ya kan? Nggak bisa, solusi udah sistemik ini, terus kita berharap milih orang baik, ya kagak bisa. Orang baik itu personal pribadinya. Tapi kalau udah sistem, ya kan? Gus Dur pernah bilang, kalau udah rejim, ya kan sistem, ya kan? Berarti semuanya kan, aturannya kan gitu. Ya solusinya dengan sistem juga kan gitu. Tentulah sistem yang maha baik, aturan yang berasal dari yang maha baik. Bukan hanya orang yang baik, tapi aturannya juga berasal dari yang maha baik, yaitu syariat Islam secara kafah. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan mendirikan negara. Daulah Islam di Madinah pasca beliau hijrah berdasarkan kitab Sirah Nabawiyah. Kenapa Nabi SAW disebut kepala negara? Karena Nabi SAW juga menantang para penjajah, menantang adidaya saat itu Persia dan Romawi, mengirim surat, bahkan melakukan ekspedisi ke perang Tabuk dan perang-perang lainnya. Perang Tabuk, ya kan, perang Mu'tah. Itu Nabi SAW sebagai kepala negara. Sebelum perang dengan Romawi, sebelum perang dengan Persia, Nabi SAW itu mengirim utusan delegasi untuk mengirim surat. Nah itu kepala negara. Nabi SAW bukti kepala negara itu seperti itu. Bukan hanya ngurusin akhlak, ibadah, tapi juga ngurus negara. Nah bahkan gak salah oleh Michael Hart di dalam bukunya The Civil of Civilization, itu baginda Nabi besar Muhammad SAW itu urutan pertama. Itu orang kafir mengakui Nabi SAW sebagai orang yang berpengaruh nomor pertama. Dalam hal apa saja. Sebagai suami, sebagai mertua, sebagai ayah, ya kan, sebagai kepala masyarakat, sebagai kepala negara, sebagai pemimpin perang, amirul jihad, dan lain sebagainya macamnya itu, sebagai pedagang, ya kan. Makanya di urutan pertama orang kafir aja mengakui Nabi SAW sebagai orang nomor satu, ya kan. Itu karena apa? Karena apapun yang datang dari Nabi SAW itu nggak mungkin berasal dari nafsu. Wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, melainkan berdasarkan wahyu.
Nah, Al-Qur'annya udah ada, hadisnya udah ada. Ya kan tinggal dipakai aja, diterapin, diamalkan. Bukan hanya sekedar dibaca musabaqah tilawatil Quran, lagunya dibagus-bagusin, langgamnya dibagus-bagusin, tapi tidak pernah sama sekali terbesit di hati, terbetik di otak bahwa ini kenapa Al-Quran tidak ditegakkan secara kafah. Padahal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikutin setan. Setan itu selalu menghalangi muslim untuk menjalankan Islam secara kafah. Setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata. Oleh karena itu yang disebut oleh Mahfud MD, malaikat masuk ke dalam sistem kita jadi setan ya. Kita harus sama-sama menjauhi dari sistem setan yang disebut oleh Mahfud MD ini. Allahu Akbar. Semoga kedepannya Indonesia mendapatkan pemimpin soleh dan pemimpin yang notabene nggak ada cerita-cerita kayak tadi, praktik tadi, khianat-khianat tadi. Amin. Allahumma amin. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.